Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ada konflik yang mungkin mendalam ya kalau kita bicara tentang energy transition dan nikel gitu. Jadi ada love and hate relationship between dunia gitu yang memerlukan nikel dengan Indonesia. Jadi mereka mengatakan bahwa kalian Indonesia you have to bring more nickel to the world. Tapi ada sisi lain yang mengatakan saya tidak suka nikel di Indonesia karena polluting, dirty nickel and so on and so forth. Gitu. Jadi ada love and hate. Kontradiksi yang lain terjadi karena nikel itu adalah salah satu material penting untuk mendrive energy transisi. Tapi di sisi lain ada orang mengatakan bahwa loh ini mau dipakai untuk battling pollution, battling climate changes. Tapi pada saat kita memproduksi nikel kok malah polluting di atmosfer gitu. Jadi ada beberapa hal. Mungkin next, saya tidak akan panjang. Jadi PT Vale Indonesia adalah salah satu pionir industri nikel di Indonesia, beroperasi sejak 1968, menjadi pionir hilirisasi nikel di Indonesia, sudah membangun pabrik sebelum downstreaming nikel itu digaungkan oleh pemerintah, tapi juga sekaligus menjadi pionir pemprosesan nikel berbasis energi bersih. Jadi kalau tadi berbicara tentang PLTA itu dibangun oleh PT Vale di tahun 70-an. Jadi not even recently ya. Jadi semenjak awal beroperasi kami sudah membangun PLTA dan 100% smelting proses di pabrik kami di Sorako itu menggunakan listrik dari PLTA. Saat ini PT Vale 34% sahamnya dimiliki oleh MindID, kemudian 33,9% dimiliki oleh Vale Canada Limited. Next. Jadi dilema yang dihadapi sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya Indonesia ini adalah pemilik dari nikel yang paling besar di dunia. The home of largest nickel deposit in the world gitu. Tadi dunia juga mengatakan saya butuh nikel. Jadi bagaimana menggabungkan atau bridging bahwa Indonesia itu punya nikel yang sangat banyak, luar biasa besar dengan kebutuhan nikel dunia. Next, mungkin. Unfortunately, yang mereka butuhkan bukan hanya nikel nih. Yang mereka butuhkan adalah low carbon and sustainable nickel. Gitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia itu bisa bring low carbon and sustainable nickel to the world? Karena yang dibutuhkan dunia adalah seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa lihat list of automakers, kemudian persyaratan-persyaratan apa sih yang mereka butuhkan ketika mereka sourcing nikel dari beberapa negara, dari beberapa produsen. Next. Nah, PT Vale merasa bahwa kami yakin bahwa kami berada dalam unique strategic position dalam menjawab tantangan ini dan opportunity ini. Right time, tadi saya sampaikan bahwa inilah waktunya kalau kita berbicara tentang energy transition, tentang climate changes, dan nikel berada di pusat diskusi itu. Kemudian right asset, kita mempunyai aset tadi di slide sebelumnya ada aset yang menunjukkan bahwa probably 25% ya dari aset nikel atau deposit nikel di Indonesia yang medium to high confidence level itu ada di konsesinya PT Vale. Kemudian secara praktek kita mempunyai ESG credential yang teruji dan juga terbukti. Sustainability rating kita at par dengan global players. Rating terakhir kita kemarin di medium untuk mining company is actually good enough gitu. Kemudian kita juga saat ini sudah melakukan IRMA audit. IRMA audit site akan dilakukan di kuartal 4 tahun ini dan kemudian dengan aset yang bagus, right time, kita kemudian memikirkan bagaimana melakukan investasi untuk membawa sustainable nickel, low carbon nickel to the world gitu. Next. Ini ada beberapa hal terkait dengan tadi menjawabkan, tadi tantangannya adalah bagaimana membawa low carbon sustainable nickel. Kemudian kita memproduksi nikel dengan 3 PLTA yang kita miliki, memproduksi 365 megawatt. Kita avoid 1 million ton CO2 emission annually. Kita juga mendonasikan 10,7 megawatt kepada komunitas, kepada pemerintah daerah. Kemudian kita juga melakukan praktek-praktek yang meminimalkan environmental atau ecological footprint, sustainable waste and water management, sustainable land use and also use and management. Satu hal yang mungkin saya sampaikan,
sampai saat ini PT Vale membuka kurang lebih hampir 6.000 hektar untuk kegiatan pertambangan. Tapi yang sudah dilakukan, rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh PT Vale di dalam dan di luar konsesi, itu 3 kali lipat yang sudah dibuka. Jadi kalau kita membuka 5.000, berarti yang dalam tanda kutip yang sudah direhabilitasi kurang lebih 17.000. Itu yang sudah direhabilitasi oleh PT Vale. It's just showing komitmen kita. Kalau kita berbicara tentang bagaimana meminimalkan ecological footprint impact, dan kemudian bagaimana meminimalkan biodiversity impact, itu yang kita lakukan. Kemudian juga kita melakukan local community empowerment, sedikit dari perusahaan Indonesia yang benar-benar mencoba mengikuti IFC Performance Standard, melakukan disclosure human right, kemudian melakukan IFC Performance Standard 5 ketika kita melakukan project dan lain sebagainya. Dan PT Vale very committed untuk melakukan itu. Next. Ini hanya menunjukkan Bapak Ibu, jadi tadi yang saya sampaikan Sustainalytics, kita at pars dengan pemain global lainnya seperti BHP, Vale Brazil dan Kanada dan juga Eramet, dan kemudian kita adalah salah satu dari 2 mining company dari Indonesia yang saat ini secara sukarela minta diaudit oleh IRMA. As you know, IRMA adalah salah satu standar yang paling susah untuk di-comply. Dan melibatkan salah satu dari audit ini adalah melibatkan mengundang external stakeholders, NGO untuk dalam tanda kutip untuk mengkritisi, untuk kemudian men-challenge apakah hasil audit itu sudah benar atau tidak. Next. Dan tadi saya sampaikan kita melakukan investasi dan menggunakan credential kita dan fundamental kita terkait dengan ESG practices betul-betul untuk membuka, untuk unlock potential. Jadi kita faktanya bahwa PT Vale bisa menggandeng partner-partner dari US dan Europe, salah satunya karena ESG itu credential. I don't think kalau kita tadi bicara di sesi sebelumnya, apakah ini sebetulnya hanya cost atau ada value dari implementing ESG practices. Dan buat PT Vale, it's not a cost, investment to unlock the value of the company. Jadi kita menyebut diri PT Vale itu adalah United Nation of Nickel. Perusahaan di mana perusahaan-perusahaan lain dari berbagai negara mau bergabung dan berinvestasi. Dan itu hanya bisa karena ESG credential. Next. Mungkin sedikit saja bagaimana mendecarbonize the operation ya. Kita mempunyai target 2030 33% absolute reduction dari operation kami. Kemudian net zero emission. Permasalahan yang paling klasik kalau kita bicara dekarbonisasi itu adalah pembeli itu willing atau mereka expect green nickel gitu. Tapi mereka nggak willing untuk pay premium for green nickel. Itu permasalahan yang klasik gitu. Nanti saya jelaskan, next. Kemudian ini alur proses di kami dan beberapa hal yang menjadi levers untuk dekarbonisasi dan untuk proyek-proyek baru seperti Bapak Ibu lihat, kita memprioritaskan teknologi-teknologi yang memang rendah emisi karbon. Bahkan ada satu proyek kami di AGP Morowali di Sulawesi Tengah, itu mentargetkan untuk net zero from the beginning. Jadi kita mendesain proyek tersebut untuk mencapai net zero dari awal. Next. Ini beberapa hal, jadi dalam upaya mendecarbonize operation tadi saya menyebutkan 30% reduction by 2030, ada beberapa hal yang kami lakukan, sudah kami identifikasi, yang kami lakukan adalah bagaimana membalance antara upaya kami untuk mengurangi emisi karbon dengan economic values gitu. Jadi misalkan value creation itu ada beberapa inisiatif yang kemudian bisa potentially mengurangi emisi karbon hampir 1 juta ton, kemudian bisa mengurangi juga at the same time, bisa mengurangi cost produksi itu 30 US dollars per ton CO2. Ini sangat bagus tentu saja. Kalau cost neutral artinya apa? Tidak berpengaruh pada OPEX, kemudian potential abatement-nya 1,4 juta, tapi kita memerlukan investasi juga. Jadi ada beberapa hal dan kalau kemudian saya ditanya apakah selalu costly, saya bilang enggak juga. Kalau kita ngomongin emisi karbon is coming from energy usage. Dan energy usage kalau kita bisa kurangi di perusahaan artinya it's a good thing for perusahaan juga. Next. Dan terakhir mungkin hanya menyampaikan juga bahwa selain upaya tentang dekarbonisasi, kita juga mencoba meng-create local values terkait dengan local businesses, local employment dan juga local empowerment. Satu hal yang menarik mungkin local employment, kita bicara tentang bagaimana menyiapkan talenta-talenta lokal untuk siap dengan green revolution gitu.
Jadi materi-materi kami terkait dengan persiapan tenaga kerja lokal itu kami sisipi dengan beberapa kurikulum dan kami juga bekerjasama dengan beberapa universitas untuk menyusun kurikulum khusus untuk menyiapkan talenta untuk mereka ready terhadap Green Revolution. Mungkin itu saja, terima kasih.